Tapi bukan Purbaya namanya kalau misalnya dia nggak lakuin gebrakan. Bentar lagi ada penangkapan besar-besaran. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Rokok saya akan beresin. Tekstil, jadi rokok. Habis itu tekstil, habis itu baja. Per tahun 2024, peredaran rokok ilegal itu sudah mencapai 46%. Artinya, per 2 rokok yang dihisap, satunya adalah rokok ilegal. Jadi, selain rokok ilegal, Purbaya juga bakal merangin produk tekstil ilegal yang masuk ke Indonesia. Dan industri tekstil ini juga nggak main-main angkanya, karena ini menyangkut industri padat karya. Jadi Pak Purbaya ini bukan cuma kasih pinjaman aja, tapi dia juga jaga pengusaha dalam negeri supaya industrinya itu bisa berkembang, yang berakibat penyerapan dana yang dia kasih di awal itu nggak sia-sia. Bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kalau mereka kita perkirakan nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Jujur, ini kebijakan yang paling kontroversial, tapi juga yang paling game changer. Biar lu paham konteksnya, setiap tahun pemerintah itu punya anggaran ratusan triliun buat proyek, bansos, pembangunan, macam-macam. Tapi masalahnya, banyak kementerian yang nggak bisa nyalurin anggaran tersebut dengan cepat. Ya, entah itu memang nggak bisa atau sengaja tidak bisa. Akibatnya apa? Dana itu ngendap di bank, nggak jalan, nggak bikin ekonomi muter, otomatis nggak nyiptain lapangan kerja, dan bikin pertumbuhan ekonomi itu jadi seret. Purbaya nggak pengen ekonomi itu seret. Akhirnya, dia berencana buat alihin uang-uang yang nggak keserap dengan baik, itu dipindahin, supaya ekonomi tetap bisa jalan. Bisnis-bisnis yang awalnya itu lesu, jadi punya nafas baru. Dan akhirnya, lapangan kerja yang terbuka itu semakin banyak.